Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel Finansialku.com, aku harap kalian makin melek finansial. Di video sebelumnya, aku tuh sudah cerita sekilas nih mengenai persiapan dalam menuju badai resesi Amerika. Ringkasannya adalah pertama nih, pastikan pemasukan kamu tuh lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, punya dana darurat 6-12 kali pengeluaran. Ketiga, lunasin tuh semua utang-utang konsumtif. Dan yang keempat, punya asuransi. Detailnya kamu bisa tonton di videoku yang ini. Oke? Nah, kali ini aku mau cerita gambaran yang lebih besar dulu mengenai kondisi ekonomi di negara-negara Amerika dan sekutunya. Baru kita masuk ke Indonesia. Dan aku terakhir akan bahas mengenai emas, reksadana, saham, dan sedikit Bitcoin. Teman-teman coba perhatiin data berikut ini. Inilah data inflasi Amerika. Nah, kalau kamu lihat, inflasi Amerika ini itu kecenderungannya mengalami kenaikan. Selain Amerika, negara-negara sekutu Amerika juga mengalami kenaikan inflasi. Coba deh perhatiin data berikut ini. Coba perhatiin ya, Amerika dan Inggris itu sudah inflasinya sudah 9,1%. Euro area, Belanda itu sudah 8,6%. Spanyol 10,2%. Itali 8%, Jerman 7,6%. Untuk negara-negara Asia, sebenarnya inflasi itu masih lebih baik dibanding negara barat, seperti India nih, 7,01%, Singapura 5,6%, Indonesia sendiri 4,35%, China dan Jepang sekitar 2,5%, dan Arab Saudi 2,3%. Lalu, apa nih yang menyebabkan terjadinya inflasi ini besar-besaran seperti ini? Ada banyak penyebabnya, seperti dampak pemulihan pandemi COVID yang belum selesai. Ditambah krisis energi dan pangan yang diakibatkan dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, buat kamu yang suka dengan berita konspirasi, ada berita seremnya nih, deretan kasus-kasus orang-orang penting yang meninggal dunia dan resign. Seperti sekjen dari OPEC, ada PM Jepang, kemudian ada kehancuran ekonomi negara Sri Lanka, pengunduran diri Presiden Sri Lanka, kemudian juga ada pengunduran diri dari Perdana Menteri Inggris, Italia, dan Estonia. Kalau kita cocok-cocokin, alias kita cocokologi, itu semuanya seperti kayak connecting the dots gitu. Nah, aku sebagai seorang perencana keuangan itu bukan dukun atau juga bukan peramal. Jadi aku ya nggak tahu nih apa yang terjadi ke depannya. Yang aku tahu adalah membaca tanda-tanda dan melakukan persiapan. Ready or not, the winter is coming. So, bagaimana dengan investasi kita? Aku coba terjemahkan cerita yang sulit ini dengan bahasa yang mudah banget. Seandainya kamu masih belum paham, it's okay. Kamu boleh langsung tanya di kolom komentar. Aku berharap semakin banyak orang yang makin paham dengan kondisi ekonomi sekarang ini dan mulai mempersiapkannya. Vin, kalau inflasi itu makin tinggi, itu artinya uang kita itu makin tidak bernilai kan? Yes, betul. Ketika inflasinya makin tinggi, artinya uang kita nilainya berkurang. Tadinya nih, dengan uang 15.000, aku bisa beli nasi ayam di depan kantor. Nah, sekarang sudah nggak bisa, karena nasi ayam sudah naik jadi 20.000. Nah, apakah sekarang saatnya berinvestasi? Hati-hati, karena sekarang bukan hanya inflasi, tapi ada juga ancaman resesi. Yuk kita bahas dari produk pertama, yaitu emas dan dolar. Pertama kita bicara mengenai emas dan dolar. Kenapa sih kok emas malah mengalami penurunan dan dolar makin menguat? Nah teman-teman, coba perhatikan grafik harga emas berikut ini. Emas mengalami penurunan sebesar 17,1% dari harga tertingginya sekitar 2.072 US dollar per troy ounce dan sekarang sudah menjadi 1.717,95 per troy ounce. Nah, bagaimana dengan dolar Amerika? Nah, untuk mengetahui kekuatan dolar Amerika, kita bisa menggunakan DXY atau dollar index. Orang-orang juga sebutnya itu istilahnya DXY. Nah, DXY ini itu menunjukkan perbandingan antara US dollar dengan 6 mata uang asing, yaitu Euro, Swiss franc, Japanese yen, Canadian dollar, British pound, dan juga Swedish krona. Coba teman-teman, kamu perhatikan grafik DXY atau dollar index berikut ini. Kalau kamu perhatikan, itu grafiknya itu masih naik terus kan? Vin, kok bisa ya Amerika katanya mau resesi ya, tapi malah mata uangnya itu meningkat gitu. Apa yang salah? Oke, penjelasannya kali ini aku mau menambahkan informasi yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi gini,
Setiap negara di dunia itu pasti punya yang namanya cadangan devisa. Dalam bahasa sederhananya itu kayak dana daruratnya tapi yang dimiliki oleh negara, gitulah gampangnya ya. Nah, cadangan devisa ini itu gunanya untuk membiayai kebutuhan impor dan kebutuhan utang luar negeri. Nah, kamu tahu nggak sih cadangan devisa Indonesia itu disimpan di mana aja? Nih dia, menurut BPS, berikut ini 7 tempat cadangan devisa Indonesia. Pertama, ada emas moneter. Kedua, Special Drawing Rights atau SDRS, isinya itu mata uang asing. Reserve Position in a Fund atau RPF. Cadangan devisa lainnya, uang kertas asing atau UKA dan simpanannya, serta surat berharga dan tagihan lainnya. Nah, berdasarkan berita dari CNBC Indonesia, per tanggal 7 Juli 2022, pemerintah Indonesia itu sudah menambah cadangan devisa sebesar 800 juta US dollar. Nah, penambahan cadangan devisa ini itu setara dengan pembiayaan kurang lebih 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor plus pembiayaan utang luar negeri pemerintah. Angka ini sudah berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor. Kenapa pemerintah Indonesia menambah devisa dengan menambah US dollar? Jawabannya simpel, pemerintah Indonesia itu ada kebutuhan untuk impor dan ada juga kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nah, ketika dolar menguat atau rupiah melemah, itu maka cadangan devisa akan terkikis. Oke? Oleh sebab itu, pemerintah kita berusaha menjaga cadangan devisa dengan menambah dolar Amerika. Nah, pertanyaannya satu, apakah hanya Indonesia yang menambah cadangan devisa? Jawabannya, enggak. Semua negara itu mulai berhitung kecukupan cadangan devisanya. Nah, dolar Amerika itu memang mata uang Amerika. Yes, dan faktanya, cadangan devisa negara-negara adalah dolar Amerika. Ketika banyak negara mulai meningkatkan cadangan devisa, artinya mereka butuh dolar Amerika. Dan pemerintah Amerika belum menambah suplai gila-gilaan. Maka dolar Amerika akan menguat. Oke, nah akibatnya dolar Amerika akan menguat dibanding mata uang lainnya. Seperti berita dari CNBC Indonesia yang mengatakan bahwa euro keok di bawah $1 pertama kali dalam 20 tahun. Bagaimana dengan Bitcoin? Ya, Bitcoin sedang bearish atau sedang masa crypto winter. Nah, coba kamu lihat grafiknya. Tunggu aja dulu karena beberapa analis itu memasang target Bitcoin mencapai harga $13.000. Oke, gimana dengan saham? Jadi gini, ketika inflasi naik gila-gilaan, maka yang terjadi adalah pemerintah akan menaikkan suku bunga. Amerika sudah menaikkan suku bunganya 1,5%. Dari awal tahun 0,25%, sekarang sudah di 1,75%. Dampaknya apa nih kalau suku bunganya naik? Ya, suku bunga deposito naik, suku bunga pinjaman akan naik. Maka perusahaan-perusahaan yang punya banyak utang itu akan dirugikan karena bunganya naik. Lalu saham sektor apa nih yang diuntungkan jika terjadi resesi? Nah, teman-teman coba perhatikan gambar sektor rotation berikut ini. Sekarang ini IHSG dalam jangka pendek itu masih mengalami penurunan atau downtrend. IHSG kita sudah turun 8,4% dari titik 7.265 ke harga sekarang sekitar 6.651. Nah, IHSG itu juga sekarang sudah berada di bawah MA 200-nya. Artinya ada potensi penurunan lebih dalam lagi. Kembali ke sektor rotation. Nah, biasanya pada saat market hancur-hancuran, saham yang diuntungkan adalah saham di sektor keuangan, termasuk perbankan. Kemudian ada saham cyclical, contohnya saham-saham energi dan pangan. Oke, kemudian kita bahas reksadana. Ketiga, mengenai reksadana. Karena macam-macam jenisnya, reksadana ini kita bedah tipis-tipis saja. Reksadana saham tentu saja akan terdampak nih dengan adanya kondisi inflasi yang tinggi dan kemungkinan resesi. Aku rasa nih ya, manajer investasi sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi hal tersebut. Nah, bagaimana dengan reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran yang banyak produk obligasi atau surat utang atau orang-orang sebutnya fixed income? Pada dasarnya, harga obligasi itu akan bergerak berlawanan dengan suku bunga dan imbal hasil atau yield obligasi. Nah, obligasi itu punya harga, dan harga tersebut itu bisa berubah. Bisa naik, bisa tetap, atau juga bisa turun karena berbagai faktor. Salah satunya adalah suku bunga. Nah, perubahan suku bunga itu juga akan diikuti dengan perubahan yield. Apabila bunganya meningkat, maka harga obligasi akan
turun. Begitu pula sebaliknya. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ketika inflasi naik, pemerintah biasanya akan menaikkan suku bunga. Nah, menaikkan suku bunga akan membuat harga obligasi menurun. Dampaknya, reksadana pendapatan tetap akan, yes, kamu tahu. Oke, kamu nggak perlu khawatir berlebihan, karena memang penjelasanku sangat panjang dan banyak data. Aku sampaikan informasi ini tujuannya bukan untuk membuat kamu parno atau ketakutan, melainkan supaya kamu dan keluarga kamu itu lebih siap menghadapi badai yang akan datang. Seandainya kamu ingin diskusi atau dibantu review investasi kamu, it's okay, silakan hubungi kami di link berikut ini atau juga di nomor WhatsApp berikut ini. Share juga video ini ke keluarga kamu supaya semakin banyak orang yang siap menghadapi badai yang akan datang. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.